Apabila seseorang melakukan dosa, maka akan ada noda hitam di dalam hatinya. Apabila dia meninggalkan dosa tersebut, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hilanglah noda tersebut. Namun apabila dia tidak meninggalkannya, terus-menerus melakukan dosa tersebut, maka akan bertambah noda pada hatinya sehingga hatinya menjadi hitam legam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah senantiasa kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ucapan kita dan perbuatan kita ditentukan oleh hati kita. Hati bagi badan bagaikan raja. Apapun yang diperintahkan oleh hati maka akan terucap oleh lisan dan diamalkan oleh anggota badan. Oleh karena itu penting bagi kita mengenal macam-macam hati. Hati yang pertama adalah qalbun salim, hati yang selamat, hati yang sehat, yaitu hati yang selamat dari berbagai macam-macam penyakit-penyakit hati. Yang kedua adalah qalbun mayyit, hati yang mati, yaitu hati orang-orang kafir yang tidak bisa membedakan antara kebaikan dengan keburukan, antara keimanan dengan kekufuran, antara tauhid dengan syirik. Dan yang ketiga adalah qalbun marid. Qalbun marid adalah hati yang sakit. Dia hati seorang muslim, namun lemah imannya. Dia mengenal Allah, mengetahui kebenaran, bisa membedakan antara perbuatan taat dan maksiat, namun dia terkalahkan oleh hawa nafsunya. Oleh karena itu penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana agar cara kita bisa mendapatkan qalbun salim. Bagaimana kita bisa memiliki qalbun salim, hati yang sehat, yang selamat dari berbagai macam penyakit hati. Karena
Seorang yang memiliki qalbun salim inilah yang akan selamat kelak di hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Di hari kiamat tidak bermanfaat harta dan anak-anak, melainkan yang datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan qalbun salim, dengan hati yang selamat. Bagaimana upaya kita agar kita memiliki qalbun salim? Yang pertama adalah hendaknya kita menjauhi berbagai macam penyakit-penyakit hati. Dan penyakit-penyakit hati ini tiada lain adalah segala dosa dan maksiat, baik yang besar maupun yang kecil. Kekufuran, kesyirikan, kemunafikan, riya, iri, dengki, dan seluruh perbuatan maksiat. Meskipun dosa-dosa kecil, dia juga akan menyebabkan hati kita penuh dengan penyakit. Sedikit apabila dilakukan terus-menerus, maka juga akan menjadi banyak. Karena gunung yang besar itu terdiri dari kerikil-kerikil yang kecil. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hati kita harus kita bersihkan dari berbagai macam dosa dan maksiat. Diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Nabi SAW mengkhabarkan, apabila seseorang melakukan dosa, maka akan ada noda hitam di dalam hatinya. Apabila dia meninggalkan dosa tersebut, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hilanglah noda tersebut. Namun apabila dia tidak meninggalkannya, terus-menerus melakukan dosa tersebut, maka akan bertambah noda pada hatinya sehingga hatinya menjadi hitam legam. Inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Mutaffifin, "Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun." Sekali-kali jangan demikian. Bal akan tetapi rana ala qulubihim, noda hitam di hati-hati mereka karena perbuatan yang mereka lakukan. Maka semakin banyak dosa yang dilakukan oleh seorang hamba, maka dosa-dosa tersebut yang akan membuat hatinya menjadi hitam. Keadaan seperti ini diketahui oleh musuh-musuh Islam. Orang-orang kafir di zaman sekarang tidak ada yang memaksa seorang muslim untuk murtad. Tidak ada yang ditodong, dipaksa untuk murtad. Namun mereka mengetahui kelemahan kita, kelemahan umat ini, maka mereka menebar berbagai macam fasilitas agar hati-hati kita bisa menjadi hitam. Masyarakat kita dipermudah untuk mengakses berbagai macam dosa dan maksiat. Terus itu mereka lakukan sehingga hati-hati mereka menjadi hitam kelam. KTP-nya muslim, namun berani mencela agama Islam, mencela Allah dan Rasulnya. Ini tiada lain karena hatinya telah hitam. Berbagai dosa dan maksiat dia lakukan, sehingga hanya nama saja dia sebagai muslim, namun dia sudah tidak bisa membedakan antara tauhid dengan kesyirikan, antara keimanan dengan kekufuran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita membersihkan hati kita dari berbagai macam penyakit hati, maka perlu kita mengisi hati kita dengan gizi dan nutrisi. Gizi dan nutrisi bagi hati kita tiada lain adalah segala bentuk amal kebaikan. Segala bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itulah yang akan menjadikan hati kita sehat. Tatkala hati kita sakit, seperti badan kita di saat sakit, makanan senikmat apapun tidak terasa enak. Begitu pula hati kita. Indikasi hati kita itu sakit, kita merasa pahit menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berat untuk taat, maka ketahuilah saat itu hati kita sedang sakit. Maka harus kita paksa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat, berzikir, membaca Al-Quran meskipun berat, meskipun pahit. Karena seorang yang sakit, dia memaksa diri untuk makan meskipun dimuntahkan kembali, itu jauh lebih baik daripada seorang yang tidak mau berusaha sama sekali untuk memberikan asupan kepada badannya. Begitu juga seorang yang mengetahui hatinya sakit, dia paksa dirinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini obat, harus dia telan meskipun pahit. Maka ini jauh lebih baik daripada orang yang tidak mau melaksanakan ibadah sama sekali. Apabila kita melakukan pemaksaan diri terhadap diri kita, maka suatu saat hati kita akan sehat dan kita bisa merasakan lezatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan orang-orang yang bermujahadah, berusaha dengan sungguh-sungguh, pemaksaan diri mencari keridhaan kami, niscaya kami akan mudahkan jalan-jalan kami. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita agar kita mampu membersihkan hati kita dari berbagai macam penyakit. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar memiliki hati yang sehat, sehingga kelak di hari kiamat kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hati yang sehat, sehingga kita selamat dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Aqimis shalah. Terima kasih, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.